Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Putih Hatur Hamazulfah dari kelas PGMI 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kepramukaan yang diampu oleh Ibu Nur Hikmah MPDI. Video ini akan menceritakan tentang sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka dunia. Pramuka dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907 oleh Robert Baden-Powell, yang pada saat itu ia menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris. Ketahui, sejak kecil Robert menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajahi hutan yang ada di sekitar sekolah. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah peperangan, Robert mengelola ice to scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownsea. Pulau Brownsea merupakan pulau terbesar di pelabuhan Pole, Jersey, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert menulis buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki saja, yaitu Scouting for Boys. Buku panduan gerakan kepramukaan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh perhatiannya ke pramuka. Pada tahun 1912, bersama adiknya yang bernama Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Scouts, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scout. 4 tahun kemudian, pada tahun 1916, didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama CUB atau disebut dengan Anak Seribu. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Robert membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920, diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Ketika hari terakhir kegiatan Jambore pada tanggal 6 Agustus 1920, pada saat itulah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia atau disebut dengan Chief Scout of the World. Rentetan tahun kegiatan Jambore Dunia pernah dilakukan hingga saat ini. Tahun 1920 berada di London, 1924 berada di Denmark, 1929 berada di Inggris, 1933 di Hungaria, kemudian 1937 di Belanda, 1947 berada di Prancis, 1951 berada di Austria, 1955 berada di Inggris, 1959 berada di Filipina, 1963 berada di Yunani, 1967 berada di Amerika Serikat, 1971 berada di Jepang, 1975 berada di Norwegia, 1979 berada di Iran, namun pada saat itu di Iran dibatalkan. Kemudian 1983 berada di Kanada, 1987 berada di Australia, 1991 berada di Korea Selatan, 1995 berada di Belanda, 1999 berada di Amerika Serikat, kemudian memasuki pada tahun 2000-an. 2003 berada di Thailand, 2007 berada di Inggris, 2011 berada di Swedia, 2015 berada di Jepang, 2019 berada di Amerika Serikat, dan yang terakhir pada tahun 2023 berada di Korea Selatan. Tidak lama setelah dilaksanakan Jambore tersebut, dibentuklah WOSM atau World Organization of the Scout Movement atau Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia. Pada tahun 1958, Biro Kepaduan Sedunia Putra dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada.
Pada tanggal 1 Mei 1968, kantor sekretariatan dipindahkan ke Geneva, Swiss. Sebelumnya, kantor tersebut berada di kota London, Inggris. Biro Kepanduan Dunia Putri hanya mempunyai 40 orang staf yang ada di Geneva dan 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Biro Kepramukaan sedunia mempunyai 6 kantor kawasan, di antaranya yaitu Kenya, Mesir, Filipina, Ukraina, Swiss, dan Panama. Kemudian kita lanjut ke sejarah pramuka di Indonesia. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Pathfinder Organization atau NPO pada tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indian Pathfinder Vereniging atau NIVP pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javans Pathfinder Organization atau JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membentuk organisasi jenis pada saat itu, di antaranya Hizbul Waton, JCP atau Jong Java Pathfinder, National Pathfinders atau NP, National Indonesian Pathfinders atau NAPTIPIC, Pandoe Pamade Samutara atau PPS, dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO atau Indonesian Pathfinder Organization pada tahun 1920. Sebagai peluburan dua organisasi kepanduan, National Pathfinder Organization atau NPO dan Jung Indonesian Pathfinder Organization JIPO. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Sehingga pada tanggal 23 Mei 1928 muncullah PAPI. PAPI merupakan persatuan antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NAPTIPIC, dan juga PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1940. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari dengan kelemahannya dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun, terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui. Aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama pramuka. Dalam kesempatan ini juga, Presiden membentuk panitia pembentuk gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Paijo, Dr. A. Aziz Soleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Buah hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka, peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Gajah. Pada tanggal 30 Juni 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Dan hasil bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas
atau Majelis Pimpinan Nasional, yaitu diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI DRA Aziz Syamsuddin. Ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.